pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kita sehat semua. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 17 Surakarta. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan tentang tata tertib SMP Negeri 17. Sebelumnya, Ibu menyampaikan apa itu pengertian tata tertib. Tata tertib adalah segala ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh peserta didik, yang bertujuan membina peserta didik insaf akan perlunya suasana tertib, akrab, sopan, aman, dan sejahtera, guna menjamin berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Sedangkan lingkup ketertiban di sekolah itu berkaitan dengan berseragam sekolah, lingkup ketertiban dengan keluarga, memelihara ketertiban sekolah atau kelas, mengikuti kegiatan belajar mengajar, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan hal-hal yang dilarang, serta pengawasan, penilaian, dan pembinaan, serta adanya sanksi. Tata tertib di sini mengikuti kewajiban sesuai tata tertib. Hal-hal yang wajar adalah berseragam sekolah sesuai ketentuan pada saat tatap muka ya. Berperilaku sopan dan santun itu di mana saja. Memelihara K7, mengikuti ekstrakurikuler, mengikuti semua mata pelajaran yang diajarkan, serta hadir 10 menit sebelum bel pelajaran pertama dimulai. Itu adalah saat kita mulai tatap muka. Selain itu, memberikan atau menyampaikan surat izin dari orang tua bila tidak masuk sekolah. Bila karena sakit, sudah lebih dari 3 hari perlu adanya surat dokter. Ketika mau meninggalkan sekolah, misalkan ada keperluan apa, orang tua yang menjemput dan meminta izin terlebih dahulu. Kalau mau meninggalkan kelas, mau ke belakang, ke toilet, izin dulu kepada guru. Saat belajar jam istirahat, siswa berada di luar kelas. Ini yang penting, menjaga nama baik SMP Negeri 17 Surakarta dan menjaga kehormatan sebagai pelajar. Kalau yang tadi adalah peserta didik memiliki kewajiban, nah sekarang peserta didik dilarang. Ini sesuatu peringatan yang tegas. Seperti minum minuman beralkohol, obat terlarang atau narkoba, memakai anting-anting, gelang atau cincin bagi laki-laki, berdandan berlebihan bagi perempuan, misalkan pakai kontak lens, itu dilarang. Nih, yang sering dilakukan, mencat rambut, itu dilarang. Membiarkan rambut panjang melebihi kerah bagi laki-laki, itu juga dilarang. Membawa senjata tajam ke sekolah. Membawa handphone ke sekolah. Bila melanggar, handphone akan disita dan diambil oleh orang tua atau wali. Dan akan dibuat perjanjian. Kalau membawa HP lagi ke sekolah yang kedua kali, nanti bisa dikembalikan setelah lulus atau kenaikan kelas. Ini penting anak-anak ya. Dilarang membawa atau memperlihatkan gambar, bacaan atau video porno. Merusak fasilitas milik sekolah, mengambil barang milik orang lain, melakukan perbuatan asusila di sekolah dan di lingkungan sekolah, membuang sampah sembarangan, berpacaran di sekolah, menerima tamu tidak dalam sepengetahuan guru piket atau guru BK. Jadi kalau kalian orang tua kamu datang ada keperluan apa ingin mencari kalian, harus izin dulu kepada guru piket atau guru BK. Ya, ini yang berwarna merah, berada di luar kelas pada saat jam pelajaran berlangsung, itu dilarang. Membawa makanan atau minuman di kelas dalam bentuk apapun, menghapus atau mengubah pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman, memalsu tanda tangan, melakukan tindak pemerasan, atau membuli teman, itu dilarang sekali. Menitipkan sepeda di luar lingkungan sekolah, itu juga dilarang.
Nah, ini yang Ibu garis bawahi yang warna merah, mengendarai sepeda motor ke sekolah itu dilarang. Karena usia kalian belum mencukupi untuk memiliki SIM. Sehingga akan lebih baik kalau kalian diantar orang tua atau bersepeda karena dekat itu lebih sehat. Secara teknis pelaksanaan tata tertib, sekolah kita menggunakan buku kedisiplinan yang akan diberikan pada orang tua kamu saat nanti ada pertemuan orang tua. Silakan kalian buka dan pelajari. Kalian berikan tanda tangan bersama dengan orang tua kalian. Setelah itu nanti bisa dikembalikan lagi ke sekolah. Kita menerapkan pengurangan poin. Setiap peserta didik diberikan modal 100 poin. Jika melakukan pelanggaran tata tertib akan dikurangi sesuai bobot pelanggaran. Nilai atau poin pendisiplinan pelanggaran tata tertib sesuai yang tadi Ibu sampaikan memiliki 100 poin. Jika jumlah nilai kumulatif pelanggaran kalian 0 sampai 10, predikatnya adalah baik sekali. Artinya bahwa kalian termasuk siswa atau peserta didik yang menaati tata tertib. Kalau kalian melakukan pelanggaran misalkan terlambat sekali, 2 kali, sehingga poin kalian menjadi antara 10 sampai 30, kalian masih diberikan predikat baik. Biasanya kalian akan dipanggil oleh Bapak Ibu guru atau guru BK, diberikan nasihat. Nah, jika nilai poin kalian antara 31 sampai 60, itu predikatnya adalah cukup. Kalian biasanya sudah akan diberikan panggilan kedua kali, dibimbing. Mungkin kalian sering terlambat tuh karena nggak bisa bangun pagi, makanya kalian harus dilatih bangun pagi. Nah, tapi ini sudah harus hati-hati anak-anak kalau poin kalian sudah pada predikat cukup, apalagi di predikat yang 4 atau kelima, nilai kalian sudah jauh berkurang sampai nilai kalian kumulatif pelanggarannya 61 sampai 90 itu kurang, itu sudah dipanggil orang tua kalian bisa 3 kali. Nah, kalau sampai poin kalian antara 91 sampai 100 itu kurang sekali, itu akan dikembalikan kepada orang tua. Mungkin kalian SMP Negeri 17 kurang cocok buat kalian, sehingga mungkin kalian harus mencari sekolah yang lain. Nah, ini satu hal yang penting harus kalian tahu. Kriteria kenaikan atau kelulusan itu, yang pertama itu adalah nilai sikap minimal memiliki predikat baik, seperti tadi B. Nah, salah satu nilai sikap ini berdasarkan nilai kedisiplinan kalian. Kalau nilai kalian tadi masih antara 0 sampai 100 atau 90, nah, itu ditentukan dari buku kedisiplinan yang akan tercatat rapi. Sehingga semakin banyak kalian menaati peraturan, nilai sikap kalian akan semakin baik. Sehingga kriteria kelulusan yang ini bisa kalian capai. Baiklah anak-anak, kita pada bagian penutup. Tata tertib dibuat untuk dilaksanakan, bertujuan supaya proses pendidikan terlaksana sesuai harapan dan memberikan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan menyenangkan. Mari kita laksanakan sepenuh hati dengan keikhlasan, maka akan memberikan berkah bagi kita semua. Baiklah anak-anak, itu yang Ibu sampaikan tentang tata tertib. Itu bisa kita laksanakan seluruhnya saat kita belajar tatap muka, dengan tatap muka sekitar bulan Januari nanti. Tetapi selama kita masih BDR, masih belajar dari rumah, Ibu harap kalian bisa tetap mengikuti pelajaran secara online dan tetap stay at home. Dia ada di dalam rumah. Jaga jarak, tetap pakai masker. Semangat!